Salam Bapak Ibu dan Saudara. Pertama-tama terima kasih kepada Pak Ipin untuk waktu yang diberikan kepada kami berbagi kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, memasuki tahun 2023 ini banyak prediksi dari para ahli yang mengatakan bahwa tahun ini adalah tahun yang berat. Apakah tahun ini sungguh-sungguh berat atau tidak, memang kita tidak mengerti. Tetapi satu hal yang perlu kita gumulkan bersama-sama adalah ketika Tuhan bersama dengan kita dan pengalaman dari waktu ke waktu, pengalaman dari umat-umat Tuhan dulu, kita memahami bahwa ketika kita punya pengharapan dan taat pada pengharapan di dalam Tuhan, seberat apapun situasi dan kondisi, maka kita akan dapat melewati. Satu nas firman Tuhan yang ingin kita baca bersama-sama diambil dari Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai yang kelima. Saya akan membacakan demikian. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku, karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Tetapi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai suatu kebenaran. Sebenarnya ketika kita melihat cerita tentang Abram, itu dimulai dari Kejadian pasal 11 ayat yang ke-27, nanti masuk di dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 3. Ini merupakan suatu nubuatan janji yang diberikan Tuhan kepada Abraham. Ketika itu namanya belum Abraham, masih Abram. Karena nanti akan ada perubahan nama Abram menjadi Abraham ketika kita melihat ada semacam perjumpaan pribadi sehingga nama itu diubah dari Abram ditambah H di dalamnya Abraham, itu mengidentifikasi bahwa H itu adalah satu konsonan dari YHWH. Jadi Tuhan beserta di situ. Kita melihat bagaimana janji yang diberikan Tuhan kepada Abram itu luar biasa. Nanti Bapak Ibu dan Saudara, ketika kita melihat di dalam Kejadian pasal 12 1 sampai 3, ini janji bahwa orang yang akan memberkati Abraham akan diberkati, orang yang akan mengutuk Abraham akan dikutuk, semua umat akan diberkati. Yang lebih luar biasa lagi bahwa dari keturunan Abraham nanti akan menjadi garis silsilah lahirnya Sang Mesias. Tetapi sampai di sini di pembacaan nas pasal 15 kita belum menemukan Abram sampai bertanya kepada Tuhan, Tuhan, engkau memang memberi janji kepadaku bahwa nanti keturunanku akan mewarisi apa yang aku punya, tetapi sampai sekarang aku tidak memiliki anak. Dari situ maka Abraham berkata kepada Tuhan, apakah bujangku, apakah budakku ini nanti yang akan mewarisi? Lah, kita melihat perjalanan iman Bapak Ibu dan Saudara, bagaimana ketaatan Abraham dalam dalam memahami kebenaran firman Tuhan ini. Jadi
bagaimana pengharapan Abraham, ketatan Abraham terhadap pengharapan yang diberikan Tuhan. Nanti kita menyaksikan iman itu tidak seperti sebuah pesawat yang meluncur gitu, tetapi iman dan ketaatan itu adalah seperti kurva naik turun. Ketika saya dan saudara belajar taat, kadangkala kita semangat luar biasa, tetapi kadangkala kita kendor. Ketika Abraham memegang janji Tuhan, ini janji yang dipegang oleh Abraham dan dia harus taat kepada janji itu, bahwa janji ini adalah ya dan amin. Kita melihat bagaimana ketika Tuhan membawa Abraham keluar dan minta Abraham untuk menghitung bintang-bintang di langit, apakah kamu bisa menghitungnya? Tidak bisa. Tidak ada orang yang bisa menghitung bintang itu. Dan Tuhan menampakkan diri, seperti itulah nanti berkat yang aku berikan kepada kamu. Keturunanmu akan tersebar sekian luar biasa. Dari sini Bapak, Ibu, dan Saudara, kita melihat iman dan kita melihat ketaatan. Kadang-kala orang berpikir bahwa taat itu sesuatu yang instan, sesuatu yang melejit tanpa ada rasa tanpa ada sikap tindakan yang turun. Mari kita lihat bersama-sama. Abraham berpegang pada janji Tuhan, dia taat pada janji itu, dan dia melihat Tuhan, memang engkau akan memberi keturunan kepadaku, memang engkau akan memberkati saya, tetapi apakah nanti bujangku ini yang akan menjadi ahli waris saya? Ini suatu iman, mempertanyakan apa yang dijanjikan Tuhan. Ini yang pertama, bagaimana Abraham mempertanyakan, saya tidak punya keturunan, padahal Tuhan berkata keturunanmu akan seperti bintang di langit. Dan ketika dia melihat ternyata istri saya tidak bisa melahirkan, istri saya mandul, berarti campur tangan Tuhan, keajaiban mujizat Tuhan itu tidak akan terjadi oleh hal-hal yang bersifat alami. Sehingga dia bertanya kepada Tuhan, barangkali keturunanku ini, barangkali bujangku ini Tuhan yang nanti akan menjadi ahli waris. Tidak. Dan Tuhan memperteguh suatu iman, pengharapan Abraham. Bukan itu Abraham, kamu perlu memegang janji yang aku berikan kepada kamu. Lepas dari situ Bapak, Ibu, dan Saudara, nanti kita melihat ketika Abraham punya keyakinan taat pada pengharapan, dia juga sempat jatuh di dalam menghayati apa yang namanya taat itu. Suatu saat dia punya budak, punya pembantu. Ketika dia melihat bahwa istrinya itu tidak punya anak, mandul, dan Sarah melihat dia mandul, maka dia memberikan Hagar, budaknya itu, kepada Abraham. Saya dan saudara pusing memikirkan ini, bagaimana ada nyonya mengikhlaskan tuannya itu memperistri budaknya. Di dalam tradisi Yahudi ketika itu memang hal itu yang terjadi. Jadi wanita itu kasihan sekali. Kalau dalam tradisi ketika itu, kalau wanita itu mandul, maka dia punya kewajiban mencarikan wanita untuk diberikan kepada suaminya agar nanti punya anak dari suami itu. Ini kan mengerikan. Coba kalau sekarang barangkali ibu-ibu akan marah ketika suaminya dekat-dekat dengan wanita yang lain. Tetapi dalam tradisi ketika itu memang itu yang terjadi. Hanya nanti ketika si Hagar ini punya anak, maka anaknya Hagar ini menjadi anaknya Sarah. Jadi atas nama Sarah. Sehingga nanti kita lihat Bapak Ibu akan melihat pada waktu nanti ketika Hagar punya anak dan itu diusir, kita akan bertanya, sadis sekali apa yang dilakukan Sarah. Karena Hagar telah menyangkali kewajiban yang harus diberikan kepada Sarah. Anak ini Ismail itu seharusnya menjadi anaknya Sarah atas nama Sarah, tetapi Hagar tidak memberikan
Nah, ini menjadi suatu masalah dan tidak diizinkan, itu tradisi ketika itu. Ini tentang taat Bapak Ibu. Jadi ketika Abraham taat meyakini janji Tuhan, pengharapan pada Tuhan, ternyata dia tidak seperti suatu pesawat meleset gitu. Ketika ternyata melihat Sarah tidak bisa mengandung, maka dia mengusulkan, bukankah pembantu saya yang nanti akan menjadi pewaris? Tuhan meneguhkan, tidak. Tetap kamu yang nanti akan menjadi, keturunanmu lah yang nanti akan menjadi pewaris dari apa yang aku janjikan. Tidak berhenti di sini Bapak Ibu. Pada waktu berikutnya kita melihat apa yang tadi saya sampaikan, ketika ternyata dia tidak punya anak, Sarah tidak punya anak, Sarah mengusulkan Hagar untuk menjadi istrinya dengan harapan dia punya anak. Dan ketika Ismail itu dilahirkan, Abraham berkata kepada Tuhan, Tuhan, ini anak yang engkau janjikan. Apa kata Tuhan? Oh, bukan Abraham, bukan itu yang aku janjikan. Anak yang akan lahir dari Sarah. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita memperhatikan bagaimana Abraham yang pertama mengusulkan Eliezer yang nanti akan menjadi ahli warisnya, ternyata tidak. Dan dari keturunan Abraham lah, dari keturunan Sarah lah nanti akan lahir seorang anak yang akan mewarisi ahli warisnya Abraham. Ketika Ismail lahir, ternyata tidak. Bukan itu. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, ketaatan, kalau kita berbicara tentang taat, maka kita melihat taat itu adalah suatu perjuangan yang perlu kita lakukan setiap hari. Suatu komitmen untuk tetap saya berjalan pada garis yang saya tentukan, itu taat. Ketika ada upaya untuk menyimpangkan saya dan saudara ke kanan atau ke kiri, kita tidak mau, kita tetap pada garis itu. Inilah taat, sesuatu yang bukan sederhana dalam kehidupan saya dan saudara. Bagaimana kita mentaati ketika apa yang kita lakukan ternyata tidak sesuai dengan apa yang saya dan saudara harapkan. Kita sudah berpegang pada janji firman Tuhan, kita memegang janji firman Tuhan, dan kita berdoa untuk itu, ternyata bukan itu yang Tuhan kehendaki. Tanggal 19 kemarin, tanggal 18, istri saya masuk rumah sakit karena mengidap breast cancer. Sudah lama kami berdoa, saya berdoa, Tuhan, jikalau engkau berkenan, ambil kanker ini dari payudaranya. Dan kami menyaksikan bagaimana Tuhan itu dengan teman-teman ternyata bisa hilang. Ternyata sampai tanggal itu, sekian, sudah hampir 2 tahun lebih mengidap, dikasih obat macam-macam oleh dokter, ternyata tidak mengecil, menambah besar. Saya menjadi berpikir, Tuhan, kenapa harus lewati ini? Dan istri juga tidak bisa menerima kenyataan bahwa nanti, minta maaf, payudaranya harus diambil. Suatu pergumulan bagi seorang wanita. Nilai estetikanya menjadi hilang ketika wanita minta maaf tanpa payudara. Ini suatu pergumulan yang sangat berat. Istri saya juga bergumul sangat berat. Dan pada akhirnya saya mendorong pada istri, campur tangan Tuhan tidak harus selalu tanpa sarana. Campur tangan Tuhan bisa lewat sarana, bisa lewat obat, bisa lewat dokter. Dan ketika dokter mengambil suatu keputusan harus dioperasi, tanggal 18 kami masuk, tanggal 19 dioperasi. Menunggu orang dioperasi itu rasanya berdebar-debar. Masuk jam 1, keluar baru jam 8 malam, rasanya sangat berat. Lah, disitulah saya diuji bagaimana taat pada firman Tuhan itu. Bahwa campur tangan Tuhan, keajaiban yang dari Tuhan, mujizat itu tidak selalu tanpa campur tangan medis, tanpa campur tangan sarana apapun. Karena kita melihat ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang, bisa dengan sarana, bisa tanpa sarana. Dengan sarana ketika ada orang buta, Tuhan Yesus meludah dan mengambil tanahnya dan dioleskan sehingga orang melihat. Itu sarana. Dan saya menjaga istri 5 hari di rumah sakit itu suatu pergumulan.
harus belajar meyakini Tuhan. Saya percaya bahwa ini adalah jalan Tuhan. Sekalipun kemarin iman saya dan kami berdoa, semua umat gereja berdoa agar dapat diambil, itu rasanya jauh lebih enak. Tetapi ternyata Tuhan mengendaki harus melewati proses itu. Ini taat Bapak, Ibu, dan Saudara. Kembali pada cerita Abraham. Ketika dia taat pada pengharapan yang dijanjikan Tuhan kepada dia, ternyata jalannya tidak mulus, jalannya berliku-liku. Ketika Tuhan memperteguh bahwa keturunanmu nanti yang akan menjadi ahli waris, ternyata dia tidak punya. Dia berkata, barangkali Eliezer ini Tuhan. Bukan, Tuhan berkata demikian. Maka ketika Hagar punya anak Ismail, Tuhan berkata ini Tuhan yang menjadi ahli waris. Dan Tuhan berkata bukan, tetapi dari istrimu sendiri. Tetapi Abraham bertanya, Tuhan, istri saya sudah tua, istri saya usianya sudah 90. Mana mungkin seorang wanita usia seperti ini sudah mati haid, Alkitab berkata dapat melahirkan. Tetapi Tuhan berkata, dia akan menjadi ahli warismu. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika saya dan saudara belajar tentang taat, itu memang memerlukan suatu komitmen dan berkata bahwa firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Ada upaya-upaya untuk menggeserkan, ada upaya-upaya untuk memindahkan komitmen saya dan saudara dari meyakini apa yang Tuhan katakan dengan hal-hal yang lain. Terlalu banyak Bapak, Ibu, dan Saudara. Kemarin ini hanya cerita saja. Kadangkala iman kita menjadi bertanya ketika ada selebritis barangkali pindah keyakinan. Dan kemarin kita juga menyaksikan ada selebritis yang pindah keyakinan. Dan ketika itu ditanyakan kepada saya, ada jemaat yang tanya, maka saya menjawab, sekalipun semua orang meninggalkan Tuhan, ketika iman kita kokoh, ya kita tidak akan pernah meninggalkan hanya oleh karena pasangan hidup, hanya oleh karena persoalan ekonomi, hanya karena persoalan begitu banyak persoalan. Karena apa? Karena kita melihat bahwa iman saya dan saudara itu sudah berada pada garis yang benar, itu taat. Jadi suatu keyakinan bahwa apa yang kita jalani ada suatu yang benar dan saya mau taat di tempat itu. Sekalipun kembali bahwa taat itu adalah suatu komitmen. Saya perlu berkomitmen untuk taat. Ketika kita taat pada istri kita perlu komitmen bahwa dia adalah satu-satunya istri kita. Ketika kita berkomitmen dia adalah suami saya, maka saya harus berkomitmen bahwa dia adalah satu-satu suaminya. Maka dalam upacara pernikahan ada suatu janji pernikahan. Hai istri, apakah kamu mau menerima dia sebagai suamimu baik dalam suka dan duka? Iya, aku mau. Hai ini istri, apakah kamu mau bisa menerima dia sebagai suamimu baik dalam duka dan suka? Ya, aku mau. Ini adalah suatu komitmen. Komitmen untuk tidak menyimpang, komitmen untuk tetap melakukan apa yang diucapkan. Sekalipun ada tantangan, sekalipun ada persoalan, ada kesulitan, tetapi kita tetap berkomitmen. Ini jalan yang aku tempuh, itu taat Bapak, Ibu, dan Saudara. Nah, pada akhirnya memang kita melihat Tuhan memberkati Sarah sehingga lahirlah seorang anak yang bernama Ishak. Inilah garis keturunan yang luar biasa. Dalam ketaatan itu pada akhirnya di dalam Kejadian pasal 21 nanti kita melihat bagaimana Ishak lahir. Ini adalah suatu pengharapan buah dari ketaatan. Ketika saya dan saudara taat, barangkali di hari itu kita belum menuai apapun. Hari esok barangkali kita juga belum memperoleh apa yang kita yakini. Barangkali masih ada waktu yang lama, durasi yang lama. Tetapi ketika kita berpegang pada firman Tuhan adalah ya dan amin. Karena Tuhan yang mempunyai segala sesuatu pasti akan memberikan apa yang dikatakan. Inilah keyakinan saya dan saudara, inilah iman saya dan saudara.
dan kita mentaati, meyakini apa yang kita imani. Lebih luar biasa lagi ketika Ishak sudah besar, sekitar memang ada ketika Ishak sudah besar, sudah di atas remaja, Tuhan memerintahkan kepada Abraham, korbankan anak itu. Ini satu persoalan lagi Bapak Ibu dan Saudara, bukankah anak ini yang Tuhan janjikan kepada saya, bukankah anak ini adalah ahli waris saya, kenapa sekarang Tuhan meminta saya untuk mengorbankan Ishak menjadi korban bakaran? Mengorbankan berarti membunuh, membunuh berarti mati, ketika mati sudah tidak ada ahli waris. Bagaimana kita memahami itu? Sesuatu yang luar biasa. Muncul pertanyaan, siapa yang dikorbankan? Ini kan pertanyaan kita sekalian ya. Ketika perintah ini turun, maka anak yang pertama itu sudah diusir, yang pertama. Yang kedua, anak ini usia di atas Abraham disuruh mengorbankan ketika usia 120 lebih. Dan Ishak lahir ketika Abram berusia 100 tahun. Berarti kira-kira berapa usia Ishak dikorbankan? Kan sudah dewasa, sudah 20 tahun usia Ishak itu dikorbankan. Perhatikan di sini Bapak Ibu dan Saudara. Ketaatan Abraham karena Abraham meyakini dan taat kepada firman Tuhan. Dan Ishak itu melihat ketaatan Abraham itu. Dalam keseharian, sekalipun Alkitab tidak menceritakan, dari saat Ishak lahir Abraham usia 100 tahun sampai Ishak dikorbankan itu Abraham usia di atas 120 tahun, sehingga dengan demikian Ishak itu sudah usia dewasa. Dan kita melihat keseharian bagaimana Abraham mendidik Ishak, bagaimana Sarah menunjukkan imannya kepada Ishak. Dan ketika Tuhan memerintahkan Abraham untuk mengorbankan Ishak, apa yang dikatakan Abraham? Suatu pergumulan yang luar biasa. Maka Abraham mengajak Ishak bersama dengan Eliezer bujangnya berjalan tertatih-tatih. Ketika dia tertatih-tatih, Ishak bertanya kepada Abraham, "Bapak, sudah ada kayu, sudah ada api. Mana domba korbannya?" Ketika dia berjalan ada Eliezer, ada Ishak. Bukankah batin Abraham itu bertanya, bukankah iman Abraham itu bertanya, Tuhan, ini anak yang Engkau janjikan, tetapi kenapa sekarang Engkau harus minta saya untuk mengorbankan? Diperlukan ketaatan lagi terhadap firman Tuhan. Bukankah hati Abraham itu menjadi bertanya-tanya tentang campur tangan Tuhan? Tuhan, Engkau memberi pengharapan kepada saya. Engkau mengatakan bahwa keturunanku akan seperti bintang di langit. Dan keturunan yang Tuhan janjikan itu sekarang Tuhan minta untuk dikorbankan. Sekali lagi dikorbankan berarti disembelih, dikorbankan berarti dibunuh. Dan ketika dibunuh sudah habis semuanya. Tetapi Abraham memahami, inilah suatu ketaatan. Dia berjalan naik ke Bukit Moria. Dari Berseba ke Bukit Moria itu sekitar 12 perjalanan, 12 jam. Coba dalam perjalanan, ini suatu pergumulan yang luar biasa. Kemarin saya juga begitu. Ketika istri di operasi itu saya juga bertanya, Tuhan, bagaimana saya mundar-mandir sana sini, jalan ke sana, jalan ke sini, jalan ke sana ke sini. Rasanya kenapa tidak Tuhan ambil dengan keajaiban itu? Akhirnya ketika selesai luar biasa. Kita membayangkan bagaimana ketika Abraham berjalan tertatih-tatih, ini sudah tua. Kakek-kakek mengajak anak remaja usia 20 tahun. Jadi Ishak itu dikorbankan ketika sudah dewasa, Bapak Ibu. Jangan berpikir anak kecil. Karena banyak orang berpikir Ishak itu dikorbankan ketika anak kecil, tidak. Ini anak remaja berjalan tertatih-tatih, kakek tua ini berjalan bersama orang yang kuat naik Bukit Moria.
Dan ketika sampai di puncak, ini kembali Ishak bertanya, saya ulangi, Bapak, sudah ada api, sudah ada kayu, di mana dombanya? Bagaimana hatinya Abraham? Bukankah hatinya teriris-iris? Tetapi di dalam kegalauan tentang siapa yang mau dikorbankan itu, Abraham punya suatu keyakinan, punya suatu iman bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Maka dia menjawab, Tuhan menyediakan. Ungkapan Tuhan menyediakan itu nanti sebagai Yehova Jireh. Jireh itu artinya melihat, dari kata ra'ah, melihat. Allah melihat apa yang sedang terjadi pada diri saya. Allah juga melihat akan janji-janji yang telah Tuhan berikan kepada saya. Dan saya meyakini bahwa janji itu adalah ya dan amin. Abraham dituntut ketaatan lagi. Dan ketika sampai di atas bukit, Bapak Ibu dan Saudara, ini Bukit Moria, maka Ishak diikat dan dibaringkan. Bapak Ibu perhatikan, Ishak sudah dewasa. Ketika dia diikat, kira-kira Ishak tahu nggak kalau dia mau dibunuh? Dia tahu kalau mau dibunuh. Ketika dia dibaringkan, kira-kira tahu nggak kalau Ishak mau disembelih? Tahu, tetapi kenapa Ishak diam? Ishak bukan orang autis. Dia punya kecerdasan yang sangat luar biasa. Dia dapat memahami, tetapi kenapa dia diam? Coba Bapak, Ibu dan Saudara, di atas bukit itu adalah perpaduan dua orang yang punya iman luar biasa. Ishak punya iman yang luar biasa. Ishak telah melihat bagaimana kehidupan Abraham. Ishak melihat bagaimana ketaatan Abraham. Ishak melihat bagaimana Abraham senantiasa berpegang pada janji Tuhan, taat pada pengharapan. Dan ketika Ishak dibaringkan, ini perpaduan dua iman yang luar biasa. Ishak, saya percaya apa yang dilakukan bapak saya itu adalah perintah Tuhan, sehingga saya taat. Saya taat diikat, kaki saya diikat, tangan saya diikat, saya taat. Ini berada di ujung kematian, sampai di sini dia tetap taat. Karena apa? Karena Ishak melihat bahwa Abram bapaknya itu adalah orang yang taat pada apa yang dijanjikan Tuhan. Saya percaya bahwa apa yang dilakukan bapak saya kepada saya itu adalah apa yang dikatakan Tuhan kepada dia. Dan karena itu Tuhan yang memerintahkan, maka saya pun siap untuk diikat. Saya siap dibaringkan, saya taat sampai dibaringkan Bapak, Ibu dan Saudara. Saya taat sampai ketika Abraham menghunus pedang, mau menyembelih. Ini adalah saat-saat terakhir yang sebentar lagi akan mati di situ. Tetapi Ishak berkata, kalau ini yang Tuhan kehendaki, aku taat. Dan pada akhirnya ketika Abraham mengambil pedang dan mau menyembelih, ada suara, Abraham, Abraham, aku tahu imanmu. Dan akhirnya lihatlah di sebelahmu ada domba yang terikat. Domba ini datangnya dari mana Bapak, Ibu dan Saudara? Tidak ada yang mengetahui domba ini. Domba ini adalah dikirim Tuhan untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Sesuatu yang luar biasa. Dan pada akhirnya Ishak dilepas dan semuanya happy ending. Taat pada pengharapan akan selalu happy ending. Sekalipun dalam proses ada
ada perasaan enggan, ada perasaan bertanya-tanya, ada pemikiran, ada kesangsian. Tetapi sekalipun kita kadangkala merasa ragu akan campur tangan Tuhan, kita tetap berdiri bahwa di jalan inilah jalan yang aku tempuh. Jalan ini adalah jalan yang benar. Ketika orang mempersoalkan, ketika orang sedang memperdebatkan begitu banyak ajaran kekristenan, karena kita sering melihat di YouTube itu begitu berseliweran tentang ajaran-ajaran yang aneh-aneh, kita tetap fokus taat bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kurban Ishak ini menjadi gambaran dari kurban Kristus yang nanti dapat menjadi kurban saya dan saudara. Di dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan 2 dikatakan, oleh karena itu hendaklah kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Apa artinya Bapak, Ibu dan Saudara? Kurban Ishak ini adalah gambaran bagi hidup saya dan saudara. Kita mengorbankan diri kita sebagai persembahan yang hidup. Artinya hidup adalah saya dan saudara bisa beraktivitas di dalam pelayanan. Kudus, bagaimana kita menjaga kekudusan bahwa hidup kita adalah milik Tuhan dan yang berkenan kepada Tuhan. Dari sini kita melihat taat pada pengharapan. Seringkali apa yang kita harapkan hari ini belum tentu esok akan terrealisasi. Mungkin minggu depan, mungkin bulan depan, mungkin tahun depan kita tidak mengerti karena itu adalah waktu Tuhan. Tetapi ketika saya dan saudara tetap berpegang teguh pada pengharapan itu, pada janji yang telah Tuhan berikan, maka janji pengharapan yang kita pegang itu pasti akan terjadi di dalam kehidupan saya dan saudara. Apa yang menjadi pengharapan Bapak, Ibu dan saudara? Ketika kita tetap taat pada pengharapan itu, kita tinggal menunggu waktu terrealisasinya pengharapan itu. Amin, kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk sore hari ini. Kami bersyukur, kami belajar tentang ketaatan. Bukan sebuah kata klise kami berkata taat Tuhan. Karena taat perlu suatu komitmen. Perlu suatu penyangkalan diri kami. Perlu perjuangan di dalam diri kami. Seringkali ada masalah, ada persoalan di dalam kehidupan kami. Kadangkala kami mempertanyakan campur tangan Tuhan di dalam hidup kami. Tetapi cerita tentang hamba-Mu Abraham telah memberi kekuatan kepada kami untuk tetap taat pada pengharapan kami. Karena pengharapan di dalam Kristus tidak akan sia-sia. Pengharapan di dalam Kristus adalah ya dan amin. Engkau adalah Allah yang telah memberikan diri Tuhan, dirimu untuk kami, mati di atas kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, dan naik ke surga. Sekarang Engkau bersyafaat bagi kami, agar setiap pengharapan kami terrealisasi. Bapa, terima kasih, terpujilah nama-Mu, kami menyerahkan diri kami, hidup kami. Biarlah kami tetap taat di dalam Tuhan. Apapun peristiwa terjadi dalam diri kami, terlebih masuk tahun 2023, yang oleh begitu banyak ahli dikatakan tahun berat. Tetapi biarlah kami tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Di tahun-tahun yang dikatakan berat itu, kami mengalami campur tangan dan pimpinan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Hamba-Mu telah berhenti berbicara, tetapi biarlah firman Tuhan tertanam di dalam diri kami. Kami tetap taat di dalam pengharapan, karena pengharapan di dalam Kristus tidak sia-sia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.